warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, dalam video Jambore GTK Inovatif ini, Bunda Bia mengambil tema P5 bagian warna kreativitas setiap Ananda. Sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu. Apa sih P5 itu? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap Ananda memiliki warna kreativitasnya sendiri. Kenapa Bunda bilang warna? Ya, kalau kita lihat warna, ada yang warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, sama seperti Ananda. Ananda ada yang sukanya kreativitasnya di bidang menggambar, menari, hitung-hitungan, kemudian bernyanyi, dan masih banyak lagi. Nah, di pembelajaran Bunda Bia temukan untuk Ananda itu ketika dia di pelajaran akademik ia kurang bersemangat. Namun ketika kurikulum merdeka diterapkan P5, khususnya di bagian Bunda ambil sendiri, sebelumnya kita bahas di sekolahan Bunda, temanya yang sudah dia ambil bangunlah jiwa raga ya. Terus di bagian kearifan lokal, kewirausahaan, berapa potret kegiatan P5 di sekolahannya Bunda Bia. Ini kegiatan tema kewirausahaan, kemudian ini bangunlah jiwa raganya, ada pengawasnya, ada wali murid, komite sekolah. Ini penampilan drama musikal kelas 7 ya. Ada 2 drama modern dan tradisional. Nah, ini kelas 7 Abu Bakar, ini kelas 7 Uhti Khadijah. Penampilannya mengenai drama Raden Ajeng Kartini dan penampilan drama musikal oleh Ananda. Nah, ini adalah bentuk video yang dibuat oleh Ananda. Mari kita simak terlebih dahulu. Pempek adalah makanan tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sejarah pempek terkait erat dengan pengaruh budaya dan perdagangan di wilayah tersebut. Ada beberapa versi tentang asal-usul pempek, namun yang paling populer adalah bahwa makanan ini diciptakan sekitar abad ke-16. Menurut legenda, pempek pertama kali dibuat oleh seorang imigran Tionghoa yang menetap di Palembang. Ia memperkenalkan teknik memasak dengan menggunakan ikan dan tepung sebagai bahan dasar. Pada masa itu, perairan di sekitar Palembang kaya akan ikan, terutama ikan belida, yang kemudian menjadi bahan utama dalam pembuatan pempek. Makanan ini kemudian dikenal sebagai empek-empek, yang merupakan sebutan akrab dalam bahasa Palembang untuk pria tua, mengacu pada penjual pempek pertama yang berkeliling menjajakan makanan tersebut. Seiring berjalannya waktu, resep pempek mengalami modifikasi dan adaptasi sesuai dengan selera lokal. Ikan belida yang awalnya digunakan, mulai digantikan dengan ikan tenggiri atau ikan gabus, karena ikan belida semakin sulit didapat. Pempek juga dikenal dengan berbagai variasinya, seperti pempek, kapal selam, lenjer, adaan, kulit, dan lenggang, yang masing-masing memiliki ciri khasnya. Pempek adalah makanan yang terbuat dari campuran daging ikan giling dan tepung tapioka, yang kemudian dibentuk dan dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Salah satu komponen penting dalam pempek adalah saus cuko, yang terbuat dari gula merah, asam jawa, cabai, bawang putih, dan garam. Cuko memberikan rasa asam, manis, pedas, dan sedikit asin yang khas pada pempek. Pempek biasanya disajikan dengan potongan mentimun segar dan mie kuning sebagai pelengkap, menambah kesegaran dan tekstur pada hidangan. Pempek tidak hanya populer di Palembang tetapi juga di seluruh Indonesia dan telah menjadi bagian dari warisan kuliner Indonesia yang kaya dan beragam.
Pempek mencerminkan perpaduan budaya dan adaptasi lokal terhadap bahan dan teknik memasak, menjadikannya makanan yang kaya akan sejarah dan cita rasa. Nah, bagaimana kreatifkan video pembuatan dari Ananda SMPT Korota Ayun? Nah, dari situ juga Bunda kadang belajar dari anak-anak aplikasi apa yang bagus dipakai, bagaimana cara pembuatan yang kreatif. Kadang ilmu itu tidak selalu didapatkan dari seorang pendidik, tapi seorang pendidik juga bisa belajar dari peserta didik akan hal-hal yang baru. Contohnya video ini. Nah, dari video yang dibuat peserta didik nanti akan diajak jadi satu kelompok menjelaskan videonya, kemudian teman-temannya akan bertanya atau memberikan tambahan ide dari video presentasi kelompok teman-temannya. Nah, sebelum presentasi, kita tidak langsung menyuruh Ananda presentasi. Kita bimbing Ananda tema apa yang akan dipilih, biasanya dijelaskan dulu, kemudian mereka berdiskusi dengan teman-temannya, maka akan diambil keputusan temanya. Dan setelah menentukan tema, dilakukan temu pakar oleh yang ahli di bidangnya, baru Ananda akan melaksanakan proyeknya. Dan seperti Bangun Laju Olahraganya, ada beberapa latihan untuk musikalisasi puisi ini, perekaman suara. Waktunya kita ambil seminggu sekali ya di jam pelajaran. Jadi ada jam pelajaran yang dikurangi untuk penambahan jam proyek P5 ini. Setelah melalui beberapa tahapan, maka akan ditampilkan puncak karya yang dihadiri oleh orang tua Ananda, komite, pejabat setempat, dan masyarakat sekitar. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana antusiasnya orang tua menghadiri kegiatan puncak karya P5 di SMP IT Korota Ayun. Sekarang tema selanjutnya kearifan lokal, di mana kita mempelajari bagaimana budaya yang ada di daerah kita, mulai dari makanannya, kemudian alat musik, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kegiatan puncak gelar karya kearifan lokal dengan dimulai penampilan oleh Dewan Guru Ustadz SMP IT Korota Ayun. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tema Bangun Laju Olahraganya, kemudian kearifan lokal, sekarang kita ke tema gaya hidup berkelanjutan. Di tema gaya hidup berkelanjutan ini, kita membimbing dan mengarahkan peserta didik berdasarkan tema yang mereka pilih. Bagaimana cara memanfaatkan limbah di sekitar peserta didik. Di sini kita memanfaatkan limbah dari gelas plastik aqua yang cincinnya kita ambil, kita buat kerajinan untuk wadah permen dan kotak tisu. Ini untuk kelas 8 AHID dan 8 UKTI. Nah, untuk kelas 7 sendiri mereka mengambil limbah dari sisa kain jahitan, kalau kita sebutnya sebagai kain perca, untuk diolah atau diproses menjadi lap tangan atau lampin bahasa kitanya dan sebuah keset. Dan di sini Ananda sangat antusias mengkreativitaskan ide-idenya. Bisa dilihat ini salah satu contoh hasilnya untuk ada tisu, ini dari kain perca dan limbah botol plastik. Nah, di sini kita bisa lihat proses pembuatannya. Untuk ada permen, ini dari limbah kain perca, lihat proses penganyamannya. Nah, kalau ini untuk limbah dari selang infus yang dijadikan gantungan. Nih, nah mereka sangat antusias. Gurunya juga mengarahkan dan membimbing serta mendampingi Ananda selama proses pembuatan proyek P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Ini Ananda ahinya, mereka kadang sambil bermain, ngobrol, jadi mereka tidak tegang. Nah, setelah proyek P5 proses pembuatannya selesai, kita tiba di bagian puncak
gelar karya. Di sini bisa dilihat bagaimana antusias peserta didik dalam mempersiapkan gelar karya. Jadi ini sebelum hari H dimulai, Ananda sangat antusias mempersiapkan stand-standnya untuk penampilan karya mereka. Mereka menentukan sendiri temanya, bagaimana menyusun standnya agar lebih menarik, dan bisa dilihat di sini kerjasama mereka. Ada yang menentukan ide, ada yang membeli bahan-bahannya. Nah, dilihat di sini ini hari hanya tidak hadiri oleh orang tua, komite. Sebelum itu diberikan penampilan oleh Ananda SMP IT Korota Ayun dari Sebiduk Sehaluan untuk menghibur hadirin yang hadir di Puncak Karya. Nah, di sini Ananda diberi waktu untuk mempresentasikan hasil dari proyek P5-nya. Jadi mereka menjelaskan tema apa yang mereka ambil, bagaimana menentukan temanya, tahapan pembuatannya, proses pembuatannya. Setelah mereka menjelaskan, hadirin yang hadir melihat sekeliling hasil dari peserta didik. Jadi kalau ada yang tertarik, mereka bisa membeli karya dari peserta didik. Di sini setelah gelar karya kita ada sesi foto dengan peserta didik supaya hati mereka senang, karena anak-anaknya Bunda ini sangat antusias sekali dalam proses pengambilan foto dan bergaya. Bisa dilihat di sini wajah-wajah mereka. Jadi bentuk rasa syukur mereka karena kegiatan telah berlangsung. Di sini juga dokumentasi bersama Dewan Guru dan peserta didik. Bisa dilihat guru-guru SMP IT Korota Ayun cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan. Juga peserta didiknya cantik-cantik dan soleha. Kita action dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Nah, untuk tema selanjutnya, P5 selanjutnya yakni kewirausahaan. Di kewirausahaan sendiri ada fakta menarik nih yang Bunda temukan. Ada anak Bunda itu yang ketika dia belajar di kelas ia kurang bersemangat, namun ketika tema P5 ini di bagian kewirausahaan dia sangat menunjukkan antusiasnya. Kalau bahasa kitanya, dia orang lapangan. Dia sangat semangat menentukan barang apa yang akan dijual, kemudian menentukan modal, menentukan bahan, membeli. Jadi sikap sosialnya meningkat, tawar-menawar, hitung-hitungan modal, keuntungan, dan bagaimana harga yang pas untuk dijual di gelar karya P5 supaya mendapatkan untung dari usaha mereka ini. Nah, di sini bisa kita lihat potret antusias dari peserta didik dalam melaksanakan proses jual beli, bagaimana mereka memperlakukan customer, bagaimana memberikan kembalian. Ini penampilan oleh Ananda SMP IT Kota Ayun sebelum proses penjualan dibuka. Jadi diberikan dulu penampilan drum band oleh anak-anak SMP IT Kota Ayun supaya hadirin yang datang terhibur. Nah, untuk teman-teman pendidik dimanapun kita berada, dari video Bunda Bia bisa disimpulkan bahwa setiap Ananda memiliki warna kreativitasnya tersendiri. Ada yang suka di bagian public speakingnya seperti berpidato, kemudian ada yang suka di bagian menulisnya. Biasanya ini untuk anak-anak yang digolongkan introvert, mereka susah untuk mengemukakan idenya untuk berbicara, tetapi ketika menulis sangat ditemukan bakat yang luar biasa, baik berupa puisi, cerpen, maupun karya tulis yang lainnya Bunda temukan. Ada lagi mereka yang memiliki bakat di bidang kreativitas, membuat kerajinan, menggambar. Ada juga anak yang suka di lapangan, lebih menyukai action seperti proses berdagang, berdiskusi dengan sosial sekitar, menentukan keuntungan.
ada juga di bagian musik. Jadi kita sebagai pendidik, marilah kita sama-sama lebih memahami, melakukan pendekatan kepada Ananda, karena setiap Ananda itu berprestasi, setiap Ananda itu memiliki bakat, asal kita dapat memahami warna kreativitas setiap Ananda. Demikianlah video yang bisa Bunda Bia sampaikan. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Bunda Bia mohon maaf. Kepada Allah Bunda Bia mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye little one, it's time to go. Bye bye little one, it's time